Assalamualaikum Sobat Muslim. Pada video kali ini kita masih akan belajar tentang Nahwu Shorof. Di sesi kedua ini, materi yang akan kita pelajari adalah yang pertama, pendalaman sesi pertama, yang kedua tentang domir, yang ketiga hubungan domir dan fiil. Supaya paham, tonton sampai habis ya videonya. Kita sedikit ulang juga ya, sambil nunggu yang lain. Ini pembahasan kita nih. Contoh untuk usul ya. Yang kita bahas dalam pertemuan pertama ini, ya. Ini dalam pertemuan pertama ya, sampai sini nih, ya, gitu. Kalimat dalam bahasa kita. Arabnya jumlah ya. Atau ada juga kalam. Bagian terkecil pada kalimat adalah kata, istilah dalam Arabnya adalah kalimat. Kalimat itu sendiri dibagi-bagi, kelompokkan. Cuma yang paling sederhana kalau di dalam bahasa Arab dikelompokkan menjadi tiga, cuma tiga aja secara sederhana kalau dalam bahasa Arab ya. Isim kata benda, fiil kata kerja, harf adalah kata kabar. Dalam bahasa Arab istilah isim, fiil dan harf ini memiliki pengertian yang istimewa dibandingkan dengan pengertian di dalam bahasa Indonesia. Di antara yang membedakannya adalah bahwa isim itu adalah satu kata yang punya arti. Yang membedakan antara isim dengan fiil itu apa? Pak Joko? Yang membedakan antara isim dengan fiil apa? Secara khususnya? Nah, ya, waktunya ya. Nah, jadi waktu. Kalau isim tidak ada waktunya, ya. Tapi kalau fiil harus ada dengan keterangan waktu. Makanya kemarin kita bahas fiil dilihat dari waktunya itu ada madhi, ada mudhari, ada amr, ya. Nah, kalau madhi yang sudah ya jadi pasten, mudhari sekarang atau akan. Kalau amr itu akalnya kata kerja perintah, makan, minum, ya, duduk. Nah, itu
perintah, ya, itu amr. Kalau dari waktunya kemarin sudah kita jelaskan. Fil amr itu hakikatnya dalam prakteknya kalau dilihat yang berbicara waktunya cara. Tapi kalau dilihat daripada apa yang dilakukan, kegiatan aktivitas yang diminta adalah akan datang sesudah munculnya perintah tersebut. Ya. Misalnya berdiri, Ahmad berdiri, perintahnya muncul sekarang dan berdirinya setelah gitu, ya. Itu fi'il ciri isim. Coba satu. Iya. Kita ini dulu ya, biar rapi ininya. Ciri isim itu kita kelompokkan menjadi dua dulu. Ada ciri yang pokok, ada yang ciri tambahan ataupun pendukung ya. Ciri yang pokok ada dua. Iya. Berawalan al. Kemudian tanwin. Ini ciri yang pokok ya, pasti dia. Makanya alhamdulillah ada alnya isi ya. Wa min syarri ghasiqin tanwin. Ghasiqin adalah isi. Qul huwallahu ahadun. Ahadun isi karena ada tanwinnya. Itu ciri yang pokok. Ya. Kalau ciri tambahan apa? Iya, tidak boleh ada huruf jar, ya. Huruf jar. Nah, saya mengikuti huruf jar. Huruf jar harus di sini nempel. Kayak saya yang baru fi, ya. Kemarin kita sebut ada 9 ya. Nah, baru satu fi katanya. Nah, kalau semua bukan. Ala dua, li ya huruf lam 3, ya. Ila dari 4, terus ala 5, 4 lagi, an 6, ka ya, terus min ya, satu lagi rubah. Ya, kalau untuk tanya kemarin min, ila, an, ala, fi, rubah, kaf, lam, ba. Ya. Min. Jadi memang kadang-kadang kayak di itu lagi kayak ngapalin huruf hijaiyah ya. Nah, min, ila, an, ala, min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam, ba. Ya, kaf, lam, ba. Itu ya selain 9. Jadi kalau ada ketemu salah satu di antara huruf jar ini, maka yakin depannya adalah isim. Ya. Huruf jar. Terus ciri pendukung lainnya? Iya, yang pasti adalah berakhiran ta marfu'ah. Ya. Berakhiran ta marfu'ah. Misalnya yang sudah jadi bahasa kita atau kita sering temukan madrasah, gitu kan? Madrasah, ya, asalnya madrasah, ya. Kata kita madrasah, ya. Madrasatun, ujungnya ada lam marbutoh. Berarti itu adalah isim. Ya. Iya, ujungnya, ya. Ujungnya ada ini. Ciri yang lain apa? Iya, diawali oleh huruf 3 ya. Kata seru ya, huruf nida. Praktiknya adalah yang umum adalah ya, kemudian a ya dengan a.
ya Ali, ya Rajul, ya Walad, ya ayuhan Nabi, ya ayuhan Nas, apa? Ya Rabbi, ya Yahya, khudil kitab bi quwwah. Itu dalam Quran ya. Terus ada lagi? Idhofah. Apa lagi? Habis? Ya, itu isnad ya. Tapi kalau yang sangat praktis ini ya sampai sini. Ya. Yang praktis tidak langsung. Kalau isnad lebih cenderung di sini ya. Isnad harus tahu artinya gitu. Ya, manusia. Tapi kalau hanya sekedar melihat aja, menggunakan penglihatan kita, gitu. Ini cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6. 2 ciri yang pokok dan 4 ciri yang tambahan. Ya. Dengan demikian, kemarin sudah langsung bisa kita praktekkan ya. Bisa kita praktekkan. Idhofah itu adalah penggabungan dua isim ataupun lebih, dua kata benda atau lebih, sehingga menghasilkan suatu rangkaian, ya, rangkaian atau suatu arti yang baru, ya, begitu. Jadi ada kaitan bersama-sama tidak ada, ya. Seperti misalnya, ya, sebentar. Biar gampang misalnya kan. Nah, ini baju ya. Cuma bajunya baju siapa? Ya, baju saya. Antara baju dengan saya digabungkan. Ya. Ini sudah melahirkan arti baru ya. Bukan sembarang baju, bukan baju siapa saja, ini baju saya ya. Walaupun jelek, ini jauh baju saya ya. Baju saya. Nah, ini papan tulis, ya. Papan tulis. Ya. Alhamdulillah. Ya, hari ini berkah ya. Jelas ini disebutnya ada idhofah. Tentunya kalau dalam arti intonasi sama menentukan. Karena kalau begini misalnya gabungkan baju Ahmad, ada nggak? Nggak ada kan? Dia sendiri-sendiri. Tapi kalau baju Ahmad, mobil Bapak, iya, dia hanya istilah menyebutkan per kata aja, ya. Tapi kalau mobil Bapak, ya, itulah nyambung. Nah, itulah yang disebut dengan idhofah, ya, idhofah. Kalau begitu harus terlihat juga, bukan hanya sekedar dalam intonasi, ya. Dalam tulisan pun itu harus tertuang, ya. Dalam tulisan pun harus tertuang. Kalau tadi misalnya mobil Arabnya apa? Sayyarah. Babe? Abi? Ya boleh. Abi. Atau misalnya ini juga.
walidkan wa bil walidaini ihsanan, ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ya. Cirinya apa? Kalau satu isim itu kata benda dia berdiri sendiri, tidak digabungkan. Ciri isim yang pokoknya ini alif lam atau tanwin itu muncul ada di dalam isim tersebut. Itu cirinya dia itu berdiri sendiri, tidak digabungkan, tidak diidopatkan. Misalnya ini kita bacanya sayyaratun walid. Maka ketika membacanya saja itu hanya membaca perkataan sayyarah. Berarti istilahnya harus ada ini koma, gitu ya. Ataupun misalnya sayyarah walid, ya, sayyarah walid. Nah, ada ini belum jadi paduan, belum jadi rangkaian. Tapi sekarang kalau dia itu kita gabungkan harus terlihat ininya dihilangkan. Kemudian juga untuk isim, ini kan dua isim ya. Ini yang pertama, ini yang isim yang pertama hilangkan tanda isimnya yang pokok. Berarti alif lam dengan tanwin. Kalau di sini jangan ada apa? Tanwin. Buang nih tanwinnya. Jadi bacanya sayyaratu, ya, bukan sayyaratu. Kalau yang ini ciri bahwa dia itu digandengkan, digabungkan kepada isim yang alif depannya. Ini juga. Cuma kalau ini dia istilahnya menjadi kasroh. Untuk pemahaman sementara dijarkan, ya. Prakteknya dijarkan itu dikasrohkan, ya. Jadi isim yang pertama tanda isimnya yang pokok buah, sedangkan isim yang kedua apa? Dijarkan, realnya dikasrohkan. Itu tetap bed atau enggak? Mana? Itu walidi atau walidin? Oh, kan ini isim. Iya. Isim. Kalau isim dia harus terlihat tanda. Yang tidak terlihat adalah ini isim yang kedua, yang pertama. Kalau yang ini tetap. Kenapa? Kalau ini tanda isimnya yang pokok dibuang nanti, kita bingung juga. Ya. Walidi isim bukan ini. Karena isim yang pokok harus jelas. Kalau alif lam tanwin, alif lamnya nggak ada, tanwin juga nggak ada, kita bingung gitu. Ya, ini rangkaian apa? Ya, gitu. Ya. Makanya kalau isim yang kedua harus jelas tanda isimnya. Kalau istilah lain itu pada begini, kalau saya istilahnya mengumpamakan istilah idhofah itu antara isim yang pertama dan yang kedua. Ya. Kalau isim yang pertama itu karena dia itu tanda isimnya yang pokok dihilangkan, berarti dia kan secara statusnya kan nggak jelas ya. Ya, nggak jelas. Kenapa? Kita bingung. Disebut isim, tanda isim yang pokok nggak ada. Disebut fi'il, artinya adalah isim, kata benda. Sayyarah, siapa yang akan bilang ini adalah kata kerja? Hah? Sayyarah kata kerja bukan? Bukan. Anak kecil juga tahu, ya. Gitu. Coba tanda isim yang pokoknya nggak ada. Hah? Walid, kata kerja bukan? Bukan. Orang babi itu tahu berjenggot, ya, kelihatan, ya. Tapi tanda isimnya nggak ada. Makanya begini, ya. Sesuatu atau isim yang pertama itu karena dia statusnya kurang jelas,
maka dia itu ketika digandengkan harus kepada yang jelas. Jadi isim yang kedua itu statusnya sebagai isim dia harus jelas, ya. Yang jelas itu diantaranya tertuang dengan ada alif lam atau tanwin. Ya, Selalu kasar. selalu jar. Pahami dulu istilahnya isim yang kedua itu selalu jar. Realnya kasroh. Karena nanti begini, kalau jarnya terus tidak akan berubah sampai hari kiamat. Ya, kalau istilah jarnya. Isim yang kedua harus jar. Ya, realnya kasroh. Nanti ada pengembangan, ya, pengembangan istilahnya ciri jarnya. Kalau di sini ciri jarnya adalah kasroh. Ya. Dengan bertahap, ya. Yang harus disimpan di sini kuat-kuat. Isim yang kedua jar, ya, jar. Kemarin sudah saya sebutkan juga kalau orang Jawa dijarkan itu di-JR-kan, dikasrohkan. Ya, orang Jawa Barat di-JR-kan, dikasrohkan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, isim yang pertama karena statusnya kurang jelas, maka dia harus disandarkan kepada isim yang tandanya adalah jelas. Nah, gitu. Kalau disandarkan lagi kepada yang nggak jelas, ya, kita bingung. Ya. Kemudian untuk penjelasannya, biasanya orang tuh nyender sama yang kuat, sama yang lemah, sama yang kuat, gitu kan. Nah, makanya kalau dalam modalitas kehidupan, yang nyender itu istri ke suami, karena suaminya harus kuat. Kalau kebalikannya, salah ya. Paham ya? Iya, gitu. Yang di depan Kalau ini tetap, kalaupun nanti asalnya dia misalnya gitu ya, saya ini asalnya al-walid. Ini artinya dia berdiri sendiri, nggak ada kaitan, ya. Maka kalau kita ingin ubah menjadi susunan idhofah, tadi aja. Kalau di sini alif lamnya di buat, nah, gitu ya. Ininya saja. Nah, jadi kita kembalikan kayaknya. Itu digandeng saya rotul balik. Nah, gitu. Di dalam tulisan saja udah kelihatan. Ya. Kalau yang pertama siyaratul walid. Nah, jadi kita kalau terbiasa udah bisa menangkap artinya. Sayyaratul walid, sayyaratul walid, sayyaratul walid. Oh, ini adalah merupakan itu. yang tadi pertama kali Ustaz. Ya. Saya rotu walidin atau walidin? Walidi. Nah, iya. Yang kayak tadi ya. Kalau yang pertama tadi asalnya menggunakan tanda yang pokoknya al. As-sayyaratu al-walidu, dia berdiri sendiri masing-masing. Kalau yang kedua sayyaratun walidun, dia berdiri sendiri. Kalau kita berubah menjadi susunan idhofah, tanda yang kedua, kalau di atas alif lam dibuang, kalau yang ini tanwinnya dibuang. Tapi hasilnya sama kan, bunyinya sayyaratu ya, gitu. Nah, untuk yang ini tadi, kalau isim yang kedua dijarkan, realnya dikasrohkan. Ini asalnya al-walidu jadi walidi. Ini asalnya walidun jadi walidin. Kalau yang agak kaget boleh nafas dulu. Jadi harus nyantai.
Kalau Kalau orang tua umum apa? dewasa. Nah, orang tua. Enggak, ini khusus untuk bapak. Ya. Walidun. Kalau ibu tinggal tambahkan gedungnya tak marbuta. Walidatun. Ya. Kalau walidun bapak. Kalau ibu walidatun. Tapi ketika disebut kedua orang tua, jadi walidani. Walidani, ya, itu kedua orang tua. Kalau misalnya nyebutnya adalah orang yang sudah lanjut usia, nanti istilahnya lain lagi, ya. Katanya lain lagi kalau yang sudah tua-tua, ya. Disebutnya diantaranya apa? Syekh. Iya. Yang ada dalam hadis asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya fadridu kulla wahidin minhuma mi'atan jaldah. Orang tua, artinya orang yang sudah tua di sini ya. Orang yang tua, laki perempuan, kalau keduanya berzina juga. Katanya ada syekh. Tapi kata-kata syekh itu dalam konteks juga adalah untuk penghormatan kepada orang yang memang harus dihormati, yang punya ulama. Nah, itu dalam prakteknya. Silahkan kepada Syekh Fulan Al-Mukarram. Nah, dalam bahasa Arab juga sama. Bahkan kalau di dalam bahasa Arab punya keistimewaan yang kedua. Kemarin kita sudah jelaskan, setiap fiil atau kata kerja di dalam bahasa Arab, di dalam artinya harus mencakup 3 hal. Banyak masih ingat? 1, kegiatannya, ini yang pokok ya, kegiatan, pekerjaan, aktivitasnya, ya. Yang kedua, subjeknya, ya. Yang ketiga, waktunya. Kalau kegiatan itu adalah hanya pengertian kata kerja dalam bahasa Indonesia, ya. Kalau kegiatan dengan waktu dalam bahasa Inggris, ya. Tapi kalau yang harus mengandung subjek, tidak ada lagi kecuali hanya ada di dalam bahasa Arab. Ya. Ini barangkali kelebihannya kenapa Allah itu memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Ya. Bahasa Al-Quran. Makanya kalau kemarin kita latihan, kalau kita membaca misalnya jalasa, kegiatannya apa? Duduk. Subjeknya? Nah, iya, dia seorang laki. Waktunya? Nah. Kalau ini qiraah, kegiatannya baca, subjeknya sama, dia seorang laki, waktunya ya. Dia kita menerima ya. Dia seorang lelaki telah, dia seorang laki-laki telah membaca. Karena ini adalah merupakan bentuk fi'il madhi. Kalau kita rubah menjadi bentuk fi'il mudhari, caranya gampang sebenarnya. Caranya kita harus nanti tambahkan fi'il huruf mudhari. Di antaranya adalah huruf ya. Huruf yang pokoknya tetap harus ada, yaitu huruf jim, lam dengan sin.
Tapi kalau di sini jadi yang membedakan adalah antara yang di atas dan yang di bawah hanya keterangan waktu. Ya. Kalau di sini dia seorang lelaki sedang atau akan duduk. Ini dia seorang lelaki sedang atau akan membaca. Bedanya cuma dalam keterangan waktu saja. Nah di sini madi mudhari dengan amr. Ya, paham sampai sini? Ya. Nah sebenarnya di antara yang harus kita kuasai, adalah selain memahami madi mudhari amr, kemudian bisa membedakan madi mudhari dengan amr, juga di antara yang kita kuasai adalah bagaimana prakteknya di dalam pengembangan tiap fi'il tersebut. Ya. Karena sekali lagi untuk memahami fi'il kata kerja di dalam bahasa Arab, yang pertama bisa adalah dengan mengelompokkannya sesuai dengan waktu. Ya. Sesuai dengan waktu. Yang kedua adalah dilihat dari subjeknya. Ya. Karena sekali lagi keistimewaan fi'il dalam bahasa Arab adalah mengandung subjek. Nah di dalam prakteknya subjek dalam bentuk kata ganti dalam bahasa Arab itu semuanya ada 14. Berapa? 14. Banyak ya. Kalau di kita kata ganti apa saja? Coba sebutkan. Saya, dia, kamu, mereka, kalian, kita. Nah, saya, kita, kamu, kalian, mereka, dia. Berapa? Kami dengan kita temenan. Ini cuma 6 ya? 6 ya? Nah, saya, kami atau kita. Ya. Nah, ini bentuk jamannya aja kan. Nah, saya ini kata ganti orang pertama. Kamu, kalian. Bentuk tunggalnya dengan jamak kata ganti orang kedua. Dia, mereka. Dia, mereka. Dia cuma 6 ya. Kalau bahasa Arab 14. Ustaz gimana ngapalinnya? Mau pulang? Mau bisa? Mau pulang mau bisa? Ya. Makanya sebelumnya saya tanya dulu, siapa di sini yang sudah menguasai domir atau kata ganti dalam bahasa Arab yang jumlahnya 14? Angkat tangan. Jadi harus jujur-jujuran. Sebagian, ada yang sebagian, ada yang lengkap 14. Hah? Ada yang lengkap nggak? Lupa. Karena jarang dijamah gitu kan, jarang dipakai, akhirnya iya satu persatu berguguran. Ya, ya. Tapi yang jelas ini nggak ada yang sampai 100% gitu ya. Minimal kalau dulu 100% sekarang ragu gitu. Ya. Tapi yang jelas harus muncul dulu kemauannya. Mau? Bisa? Gitu dulu. Kalau nggak mau suruh pulang aja. Ya. Masalah gini, kalau udah ada tekad, kemauan kan istilahnya tantangan seberat apapun, iya dihadapi. Kalau enggak, udah. Nah, kalau kemarin sudah yang hadir kemarin sampai akhir sudah kasih saya resep. Ya,
Masih ingat Ustaznya, Ibu? Dengan menggunakan isyarat. Coba Ibu, ingat nggak? Ulang deh kemarin syaratnya. Anak, Iya. anta, anti, Iya. buah, iya. Terus apa lagi ya? Mereka. Karena kemarin diceritain ya. Diceritain kemarin. Di ujung banget, makanya Pak Joko nggak ini. Nggak dengerin ya. Kemudian ingat nggak? Lupa itu kan kita laki kanan, kiri perempuan. Iya. Ini gua, anta, iya, anti, anak, nahnu. Ya, kalau gitu ya coba perhatikan ya. Kita menggunakan isyarat hanya sekedar untuk membantu. Biasanya kan kita kan kalau memberikan isyarat ya, kamu siapa kan? Ini artinya isyarat untuk kata ganti orang kedua ya. Kamu siapa? Saya. Nah, isyaratnya beda kan? Nah, ini kita gunakan ya. Kalian siapa? Kami. Kalau kami dia semuanya kan, semuanya pada diri. Tapi kalau sendiri biasanya dianggap banyak ya. Nah, biasanya kan kalau bicara kan kita ini ya, kita ini adalah orang-orang pilihan gitu kan. Bukan begini, ini orang pada tertawa kan, kita ini adalah orang-orang pilihan ya. Jadi kita gunakan ya. Apa ini? Saya atau anak. Ini kami, anda atau kamu dulu ya, kamu. Untuk kata ganti orang kedua biasanya dia jadi objek ya, yang kita obrolkan ya. Mana sih dia, si Muhammad gitu kan, seakan-akan dia nggak ada ya. Nah, kita angkat ya isyaratnya itu. Jadi ini untuk kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua dulu, kata ganti orang ketiga diangkat. Ini yang pertama ya, kunci yang pertama. Kunci yang kedua adalah karena dalam bahasa Arab dibedakan antara yang laki untuk perempuan. Maka tangan kanan ini adalah simbol untuk yang laki, tangan kiri untuk yang perempuan ya. Jadi kalau begini berarti laki. Ini kiri kanan dulu. Ini perempuan ya. Setiap ini laki-laki, ini perempuan. Kalau ini ya, ini laki, ini perempuan. Dua. Kata kunci yang ketiga dalam bahasa Arab mengenal juga selain kata tunggal dan jamak ada juga dua, bentuk dua, disebutnya musanna. Apa? Musanna itu kata isnani atau isnen. Musanna itu ada satu kata yang dibuat bentuknya menjadi memberikan arti dua ya, menunjukkan artinya dua. Musanna dibuatkan ya, dibuatkan bukan dimadukan ya, tapi dibuatkan menjadi dua ya, gitu. Jadi ini juga kita tambahkan. Ini artinya bentuk juga. Ini kita anggap sebagai bentuk jamak, tapi ada juga ini ya, bentuk duanya. Dalam bahasa Arab yang ada bentuk musanna itu hanya sekedar dalam orang kedua dan orang ketiga ya. Jadi nanti misalnya prakteknya ini ya, itu 1, 2, 3. Ini juga sama
Anu beda antara laki dengan perempuan. 1, 2, 3. Ini juga sama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini kan 6 tambah 6 12 tambah ini 2 14. Jadi untuk menguasai tinggal istilahnya ini aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
11, 12, 13, 14. Iya, udah dapat gitu ya. Jadi satu-satu asal ininya benar aja. Udah. Insya Allah nggak akan lupa. Ini ya saya senang juga. Ya, gitu. Nah sekarang kita praktekkan. Ya. Baca ana, nahnu, anta, anti, huwa, iya. Jadi kita ambil apa belakangnya, yang pokoknya dulu. Ya. Baca lagi. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, iya. Coba jawab. Ana, nahnu, anta, anti, iya, huwa, iya. Itu dulu satu yang kedua. Ya. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, iya. Mantap. Kemudian Ana, nahnu, anta, huwa, anti, iya. Ngacak. Ya, bebas. Yang penting isyaratnya betul. Ya, terus. Udah. Ya, ayo. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, ya. Iya. Ayo. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, ya. Ayo. Ana, nahnu, anta, anti, huwa, ya. Mantap. Ayo. Anak, nahnu, anta, anti, huwa, iya. Wah, cepet. Ayo. Oh. Ayo, terus. Oh, boleh. Iya, terus. Iya. Ayo. Iya, terus. Luar biasa sebenarnya. Baru 6 ya. Berapa lagi? Di 8 Ingat tekadnya kuat. Kalau tekadnya kuat kan bagi azab kan. Bagi azab dapat tawakal. Kalau sudah punya tekad yang kuat tinggal tawakal kepada Allah. Allah juga akan membantu. Lanjut. Ya, kita ambil yang dalam bentuk jamak dulu. Ya. Yang bentuk jamak kalau ini antum. Antum. Kalau yang lagi cirinya adalah ujungnya mim mati. Antum. Huruf terakhirnya apa? Mim mati ya. Sini juga hum. Antum hum. Ya. Kalau untuk perempuan cirinya adalah nun, huruf nun. Ya. Huruf nun yang bersyadda. Hunna, antunna, baca antum,
Pak, antum. Antum. Kalau ini antunna. Ya. Kalau untuk memahami juga, kalau kata ganti orang ketiga, awalnya semuanya ada hurufnya H. Huwa, hum, hiya, hunna. Ya. Huruf awalnya apa? H. Ya. Huwa, hum, hiya, hunna. Ya. Kalau di sini coba anta, antum. Ya. Perbedaannya cuma dikit aja. Ya. Anta, antum, anti, antunna. Ya. Coba baca yang ini. Huwa, hum, anta, antum, hiya, hunna, anti, antunna. Kalau mau rapi misalnya huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna. Berarti kita pakai yang rapi dulu ya, biar semuanya huruf H dulu. Ini an ya. Iya. Yang kanan dulu Ustaz, baru kiri. Itu terserah deh, bebas. Ya. Cuma kalau saya sendiri ya bisa aja. Enaknya adalah ini dulu, kata ganti orang ketiga dulu. Ya, satu. Yang pertama sekali mengenal gitu kan. Biar bunyi lain ya. Semuanya diawali oleh H. Huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna. Lain kan? Karena kita senangnya rapi kan. Nah, kalau semrawut untuk pertama kali kita pusing. Iya, makanya kita pakai jalan yang benar dulu deh. Nanti kalau sudah mantep baru ditesnya adalah acak dulu. Ya, siapa yang siap? Yang muda dulu. Ya. Huwa, hum, hiya, hunna. Iya. Anta, antum, anti, antunna. Mantap. Terus siapa lagi? Nah, ya. Huwa, hum, Iya. hiya, hunna, Iya. anta, antum, anti, antunna. Mantap. Terus. Ayo. Karena harus ini ya, dilatih. Nggak bisa diam. Ayo. Iya. Hum. Iya. Tuh. Huwa. Huwa. Tangan dulu. Ulangi. Tangan kanan. Iya. Huwa. Kalau kanan dua. Huwa. Hum. Iya. Iya. Hunna. Iya. Anta. Antum. Iya. Anti. Antunna. Iya. Mantap. Terus. Ini semuanya harus. Huwa, hum, Iya. hiya, hunna, Iya. anta, antum, Iya. anti, antunna. Iya. Terus. Ini tinggal beli aja. Sebenarnya kena ajar ya. Ajar kan batas waktu. Ya. Ada yang dulu nanti. Siapa? Ya. Huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna. Siapa ya? Karena dia guru. Huwa, hum, anta, antum, anti, antunna, hiya, hunna. Iya. Terus. Lancar. Iya. Huwa, hum, hiya, hunna, anta, antum, anti, antunna. Terus. Iya. Huwa, hunna, anta, antum, anta, antum, anti, antunna. Saya Terus. terakhir Ustaz. Oh, dulu ada yang belum juga. Iya. Anta, antum, Iya.
anti, antuna. Iya. Kanan-kanan. Apa? Dua. Dua, hum. Iya. Iya, una. Iya. Terus yang belum? Wa hum ya kuna antum anta antum anti antum. Iya, boleh. Huwa hum anta antum anti antuna hiya kuna. Iya. Ana. Masih yang belum? Oh iya. Dua, hum, dia, guna, anta, antum, nanti, antum. Iya, alhamdulillah. Udah semua ya. Tinggal berapa sekarang? 4 ya. Yang belum kan ini kan? Ini, dua. Karena melihat tekad yang kuat, dikasih diskon. Harusnya 4, sekarang jadi 2. Enak ya? Karena sama. Karena sama. Iya. Ya. Untuk kata ganti orang ketiga, ya, ini sama. Ciri awalnya apa? Ha. Awalnya kan tuh, awalnya ada ha. Cuman yang sebelumnya adalah ma. Jadi huma. Dua-duanya huma. Iya sama. Ini huma, ini juga huma. Ya. Ini awalannya an. Ya, an. Sebelumnya adalah tuma. Ya, jadi an tuma. Ini juga sama antum. Nah, jadi apa nih? Huma antum. Ya. Gampang kan? Kemarin sore itu anak saya sama temannya, dia belajar di pesantren. Cuma masalahnya sama gurunya itu ditanamkan bahasa Arab itu susah. Ya. Sehingga ketika saya tes, memang hal yang dasar sekalipun mereka nggak tahu. Ya. Hal yang dasar. Tadi kan kita tahu kan untuk pola aja fa'alat kan kita tahu kan fa fi'il, ain fi'il, am fi'il. Dia tanya nggak tahu. Gitu. Berat kalau gitu kan. Nah itu loh kalau dia metode dan juga tentunya penguasaan seorang guru juga ya gitu dulu kan. Nah, dan kalau untuk sekali kan ketika menjadi seorang guru dan mengatakan di awal pelajaran yang susah kan berpengaruh sini juga kan. Tapi kalau sudah ditanamkan mudah kan katanya gini kan, dalam ucapan saja kita ini tidak boleh sembarangan ya, apalagi kalau ini sudah berbuah dalam bentuk doa ya. Jangan mendoakan yang buruk kepada orang lain ataupun kepada diri kita sendiri. Nah, kenapa? Karena akan diambil oleh malaikat ya. Khawatir ketika kita mengucapkan susah, itu juga diambilnya oleh malaikat gitu. Makanya kita harus optimis gitu kan. Mudah insya Allah tentunya ya. Ditambahkan dengan insya Allah, itu wujud daripada tawakal kita kepada Allah. Ini praktek ya. Praktek ayat tadi faida azamta wa tawakkal 'ala Allah, punya tekad siap gitu kan. Tapi kita juga tidak menafikan, tidak mengingkari, kita tetap beriman kepada Allah, maka tawakal diungkap dalam bentuk insya Allah mudah ya. Bagi ini cerita apa? Ya memang sih alhamdulillah ya sudah saya buktikan gitu kan. Ya saya juga ngajar ada yang sama ya, ada yang usia juga lumayan juga. Ini sangat membantu ya. Makanya kalau hanya asal ininya aturan ini diikuti secara rapi, insya Allah akan membaik. Insya Allah akan. Coba misalnya kita tes ya, rapi dulu ya. Rapi itu bisa kita mulai dari
Kita rapi dulu. Nah, coba baca. Anak. Kamu. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antuna. Dia, gua, Huma. dia, Huma. Hunna. Sekarang dari katakan dulu ketiga. Ya. Hunna. Anta. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antuna. Ana. Nahnu. Ya. Latihannya dulu kita di sini. Ya. Yang kedua kita lupa terus ya. Ini huma. Huma. Rumah. Kalau di sini antuma. Huma antuma. Huma antuma. Mau tes? Tes dulu. Tes rame dulu. Tes rame dulu. Rame dulu. Yang saya isyaratkan baca. Ya. nahnu, anta, Ya. Huwa. hum, antum, antuma, Antuma. huma, antum, dia, Huma. huma, Huma. hunna, Hunna. antuma, antuna, anti, huma. Ah, tulisannya kayak Pak Ustaz. Hah? Dibantu tulisannya si Antuna gimana? Ini. Tulisan Arab. Kalau bisa sih tinggal dari tapi Nah, ada ya? di situ juga ada dalam buku ada. Sama ya? Oh, tuh, ini caranya berbeda. Romir. Iya. Iya. Banyak. Nah, iya. Udah dapat belum? Dua, iya, Halaman 3 antum, di bawah. dua, nama. Oke, bagian ini Ini termasuk pelajaran dasar sekali yang harus dikuasai. Karena nanti sekali lagi untuk pengembangan fi'il dalam bahasa Arab, karena fi'il dalam bahasa Arab punya keistimewaan, dia harus mengandung subjek. Subjeknya dalam bentuk apa? Kata ganti. Dan itu sudah ada di dalam kata kerja. Maka mau nggak mau, tiap fi'il kata kerja dalam bahasa Arab harus dikembangkan menjadi 14 kali. Ya, jadi 14. Kemarin kita sudah latihan fi'il apa kemarin? Terakhir fi'il madhi ya. Fi'il madhi ya kemarin. Ya. Fi'il madhi. Kemarin fi'ilnya apa? Kata kharaja. Ini akan kita latih. Kita kembangkan sesuai dengan subjeknya. Bisa dikali subjeknya adalah dalam bentuk kata ganti. Itu semuanya harus 14. Sebelumnya, untuk fi'il madhi dia punya ciri khas atau ciri yang pokok untuk pengembangannya. Dia pengembangannya ada di akhir. Yang ada di akhir.
Ini memudahkan, sangat memudahkan. Ya. Perubahannya akan terlihat di sini. Ya. Kalau untuk ini sambil ulang. Kalau ini, atau saya tanya dulu, fa fiilnya huruf apa di sini? Kha. Kalau lam fiilnya? Lam fiilnya? Jim. Kalau ain fiilnya? Ra. Ya. Ini fa, ini ain, ini lam. Ya. Jadi yang akan mulai perubahan di sini adalah hanya pada lam fiil di antara. Kemudian nanti ada tambahan lagi. Ya. Kalau untuk lam fiil ini hanya sekedar harokatnya akan berubah. Ya. Perubahannya nggak banyak juga. Ya. Perubahannya ini harokatnya apa? Fathah. Nanti bisa juga harokatnya itu adalah ya mati ya. Udah cuma itu aja terkait untuk lam fiil. Kemudian nanti ada yang tambahan ya. Nah kita langsung ya. Kemarin yang sudah saya ajarkan baru 6 ya. 6 ya. Coba kita ulang kemarin. Baca Kharaja, 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 kharajata, kharajati, kharajatu, kharajatu, kharajna. Ya. Ketika kita pakai syarat ini sudah harus kita bisa pahami subjeknya apa. Kharaja dia laki-laki. Ya dia laki-laki. Subjeknya kharaja dia seorang perempuan. Kharajta kamu seorang laki. Kharajti kamu seorang perempuan. Kharajtu saya. Kok tangannya 2? Iya, laki perempuan sama. Ya, kalau ini beda dengan kalau ini. Ini dibedakan. Dan kalau ini dua-duanya, artinya ini bisa digunakan oleh laki juga oleh perempuan sama umpamanya. Begitu juga dengan kharaj. Nah, ya. Jadi syarat ini luar biasa ya manfaatnya. Nah, langsung kita akan terbiasa subjeknya apa. Ya. Insya Allah dengan latihan akan langsung kita bisa menangkap subjeknya apa. Ya. Kita ulang lagi. Kharaja, kharaja, kharajata, kharajati, kharajatu, kharajna. Ya, ini nanya ada bahasa mertubi ya. Kharajna. Ya. Saya ulang dulu ditambah. Ini kan kita bukan. Saya tunggu nih. Ya. Kharaja, kharajta, kharajati, Kharaj tu kharajatu, kharajna. iya. Kharajna. Ya, udah. Kharaja, kharajat, kharajata, kharajti, kharajtu, kharajna. Iya. Ya. Kharajat, Kharaja, kharajat, kharajat,
Belum pede. Ya. Belum dia jadi Kharajat, kharajat, kharajta, kharajtu, kharajna. Kharajat, kharajat, kharajta, kharajtu, kharajna. Ya, terus Kharajat, kharajat, kharajta, kharajtu, kharajtu, kharajna. ya. Kharajta, Kharaja, kharajat, kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Ya. Kharajat, 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 kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Kharajat, kharajat, kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Belum. Masih bicara. Kharajat, kharajat, kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna. Ya, tinggal berdua saja. kharaja, kharajat, terus kharajta, kharajti, kharajtu, kharajna, kharajna. Yang penting nyebur dulu. Nanti bisa. Ayo. Kharajat. Kharajat, Kharajat, Jat. kharajat, kharajat, kharajta, kharajti, kharajtu, Kharajat. kharajna. Nah, ya. Sebenarnya di sini ya, kalau berdasarkan pengalaman, ketika seseorang menasrifkan fi'il madhi, yang lebih banyak berpikir itu adalah di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini saja yang perlu banyak konsentrasi di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau sudah ke sini, apalagi kalau sudah ke sini, akan lancar. Ya. Jadi kalau di sini itu barangkali antara 20 km per jam sampai 40. Dan kalau di sini 50 bahkan bisa sampai 100 bisa. Ya. Bisa dibuktikan. Kenapa? Karena antara tadi domir kata ganti yang saya sudah tidak kuasai, ketika diterapkan di dalam fi'il madhinya jelas sekali kaitan itu jelas. Misalnya tadi kan dalam domir, kalau ini huwa, ini iya, fi'ilnya kharaja, ini kharaja, menyambung kan? Tapi kalau ini domirnya anta, fi'ilnya kharajta, nyambung ya? Nyambung. Ini anti kharajti, ya, itunya. Makanya disini nyambung. Tapi kalau di sini enggak, kebanyakan adalah dia mikir dulu, konsentrasi gitu, ya. Iya, ya, kharaja itu kan buah. Ini dia nggak nyambung gitu. Kalau di sini jelas sekali, anta kharajta, ya, kharajta, anta kharajta. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya. Mau yang konsentrasi atau yang mudah dulu? Yang mudah dulu ya. Yang mudah dulu. Ya. Nah, kalau tadi misalnya dalam domir anta, antuma, antum, maka yang dipegang adalah ujungnya ta-tuma-tum, ta-tuma-tum, ti-tuma-tunna, ti-tuma-tunna. Itu yang dimasukkan langsung ke fi'il madhi. Nanti harokatnya semuanya akan sukun, kharaj, ya. Kalau ini yang fathah itu hanya ada pada ini aja, hanya pada 4 aja. Ya. Iya. Kharaja kan kharajat. Ya. Nanti ini juga sama, jimnya
ja juga. Ya, ini ja juga. Ya. Oh ya, satu lagi. Nah ini satu lagi adalah tadi ada yang do ini harokatnya ya. Ada 3. Ya, 3. Ya, kita praktekkan yang mudah dulu. Ya. Ini itu langsung bisa. Ini apa? Kharaj ta kharaj tuma ya. Terus kharajti kharajtuma kharajtunna. Ini paling mudah. Ya. Oh, ini juga sebut. Ya, ulang baca lagi. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Ayo. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtunna, tuma, kharajtunna. Mantap. Ayo, yang mudah. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Mantap. Ayo. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Coba dulu. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Nyebur. Kita nyambungnya agak susah ya. Tuma. Tuma. Tum. Tunna. Tum. Tum. Ada ti, ada tuma, ada tunna. Iya. Berapa jadinya? Yang penting dulu. Ya, seperti Sedikit dulu kali. ini mana dulu ya. Ya. Ayo, Budi deh. Belum. Ayo. Ya, apa? Kharajta, Tuma. kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtunna, tuma, kharajtunna. Nah, ya. Kharajtunna. Ya, dulu. Kharajta, kharajtum, kharajtum. Balik ya. Kharajta, kharajtum, kharajtum. Kharajtin, kharajtumma, kharajtum. Kharajta, kharajtumma, kharajtum. Kharajta, kharajtuma. Ya. Kharajtuma. Kharajti, kharajtuma. Tunna. Ya. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Iya, terus. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Ya, terus. Kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Iya. Ada hal yang menjadi kunci keberhasilan bahasa. Bahasa itu adalah rasa. Minimal adalah latihan sampai kita mampu merasakan. Ya, kharajta, kharajtuma, kharajtum, kharajti, kharajtuma, kharajtunna. Ya, nanti perasaan kita juga semakin sering dilatih akan semakin tajam perasaan. Bukan hafalan ya, hafalan kita begini. Iya, kalau hanya sekedar hafalan, sekali lagi. Kalau hanya sekedar hafalan, udah lama itu sudah dipraktekkan. Khususnya misalnya di pesantren tradisional kita. Hafal dulu dia, tapi dalam prakteknya, ya, karena tidak dilatih, ya, potensi bahasanya tidak dilatih. Hanya sekedar misalnya
sebagian saja ya, potensinya itu ya. Dalam bahasa sebagai adalah rasa ya. Rasa itu akan muncul kalau terus kita latih ya. Ini bagian daripada latihan ya. Isyarat itu sebenarnya hanya sudah untuk hanya sarana aja untuk melatih tersebut. Dan kalau terbiasa sekali lagi diantaranya ya, dengan ini saja kita tahu ya, subjeknya kan simbol daripada subjek. Maka ketika kita terapkan di dalam tasrif ilmu tadi misalnya kita langsung bisa tahu ya, subjeknya apa. Kalau nanti udah pakai lagi gini aja. Nah, kharajta kita udah tahu. Minimal yang kita tahu adalah apa? Subjeknya. Ya. Karena kalau misalnya fiilnya bisa saja berubah-ubah. Ya. Fiilnya bisa berubah-ubah. Nanti dalam pengembangannya juga fiil madhi dalam bahasa Arab itu ada istilahnya pola fiil yang sudah ditambahkan huruf. Ada penambahan hurufnya. Tetapi hakikatnya sama. Nah, ciri-ciri yang pokok fiil madhi itu ada pada akhirnya, ciri khasnya ya. Misalnya ya, kita baca misalnya beberapa ayat ya. Wa id qultum sabitnya apa? Ini ya, itu iya antum minimal itu. Kalau untuk mana kata kerjanya itu lain lagi ya, itu perlu lagi ada kita menambah terus kosakata kita. Tapi ini pun sudah merupakan suatu keberhasilan ya, sudah bisa menebak subjeknya apa, bahkan bisa menentukan ini jenis fiilnya fiil apa. Kalau sudah ada begitu, jangan ragu-ragu. Ini adalah fiil madhi. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Ada roh fiil madhi kan? Wa idh qataltum satu nafsan fadara'tum. Ini kalau fadara'tum itu sudah ada huruf tambahan. Tapi kalau ada huruf tambahan itu sudah bisa menebak, bahkan yakin itu fiil madhi. Subjeknya apa? Antum. Tum. Ya. Sudah enak kan saudara? Mendingan minimal tidak gelap sama sekali. Ya. Ya, di rumah. Walaupun misalnya bisa bingung, ya dengan bingung juga udah alhamdulillah. Iya, artinya kan masih proses gitu kan, dengan bingung, belum ngerti apa-apa, ya. Karena masih ada kemauan. Kalau masih belum ngerti. Nah ini merupakan hal-hal dasar juga, ya. Makanya kalau saran saya ini terus dilatih, karena hakikatnya ini akan menjadi kunci, ya, kunci untuk menguasai tasrif. Khususnya adalah fiil madhi. Nanti kalau ini bisa dikuasai dengan baik, pokoknya polanya apapun terserah. Tapi kalau kita paham, menguasai dengan baik, nanti ada adaptasinya tidak akan lama. Adaptasinya tidak akan lama. Hanya sekedar ya polanya apa gitu kan. Sama istilahnya kalau kita umpamakan dengan tukang jahit gitu kan. Tukang jahit kalau dia sudah punya ilmu dasarnya ya, untuk membuat ini kan bisa menjahit pola ya. Misalnya sekarang ada muncul misalnya pola baru, tren baru misalnya untuk pakaian, dia sudah punya ilmu dasarnya kan. Bedanya apa dengan itu doang ya. Misalnya ini baju biasa dengan baju takwa, apa bedanya? Kan cuma segitu ya. Tambah ini deh misalnya kalau polanya begini, yang lainnya ukurannya sama kan? Nah kayak begitu, ya, ya, ini pun sama. Ya. Kalau ada maju itu, ya.
terus dilatih. Karena kalau ini dikuasai, nanti yang lainnya itu tidak memerlukan waktu yang lama untuk pola-pola yang lain. Ya. Nanti misalnya kalau untuk fi'il mudhari juga sama, kita latih terus sampai benar-benar menguasai. Karena kalau sudah menguasai satu saja pola, yang lainnya akan terjadi. Ya. Kita latih lagi dengan fi'il yang lain. Misalnya tadi apa? Siapa yang berani coba sendiri dulu? Ya. Tapi yang untuk jamak dan berdua kalau ketiga belum. Oh belum ya? Oh, dan baru ini ya? Baru Oh yang dua belum ya? Iya. Dua belum. Mari kita sumberkan dulu ya. Waktu mulai ini. Ya. Khoroja ya. Ini belum ya. Ini sudah bunyinya khoroja. Ini khoroja. Ya. Untuk yang ini tinggal ditambahkan alif, maka bunyinya jadi matobihi khoroja. Ya. Langsung saja. Kalau untuk yang untuk jamak, dia ininya jadi tomah, khoroju dan tambahkan waw, sehingga punya panjang khoroju. Ya. Jadi baca khoroja, khoroja, khoroju. Ya. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau yang ini itu harus konsentrasi. Ya. Beda dengan yang tadi. Ya. Ini sudah kita baca khoroja. Nah ini coba perhatikan, kan kita baca khorojat, hurufnya adalah ta ta'nis, huruf tak maftuhah tapi dia sukun. Sekarang huruf taknya dikasih harokat fathah, khorojat ta, kemudian tambahkan alif sehingga dibaca yang panjang khorojata. Ya, khorojata. Untuk yang ini ujungnya adalah nun dan titiknya mati, khorojna. Ya, khorojna. Baca khoroja, khoroja, khoroju, khoroja, khorojata, khorojna, khorojna. Ya. Terus kalau untuk yang ini ujungnya adalah tu, kharajtu. Apa? Kharajtu. Kalau untuk ini ujungnya na, kharajna. Panjang, iya panjang. Nah, panjang. Kharajna. Baca lagi. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat, kharajata, kharajna, kharajtu, kharajna. Ya, gitu. Kalau cuma disebutkan ujungnya saja, harokatnya itu ti tumatunna tuna. Ya, itu ujungnya. Ya, ujungnya atana ta tumatun ti tumatunna tuna.
Alhamdulillah. Ya. Sekali lagi banyak cerita saja. Ya.